Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia saya mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini pagi hari ini Bapa. Tapi itu semua karena karunia kasih anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami, hormat kemuliaan kami bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih buat berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat berkat rahmat yang terbaik sepanjang hari. Dalam 1 minggu kemarin kalau Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Pagi hari ini kami mau bawa korban syukur kami di hadapan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Thank you Jesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andal, hanya Kau Tuhan. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Bapa. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan. Thank you Jesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Sebab hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami Bapa. Sebab Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Thank you Jesus. Sumber kedamaian, hanya Kau Tuhan. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
Jesus, thank you Lord. Sebab kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tak berhenti kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kekuatan, damai, pengharapan hanya kami dapat dari Engkau. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. We worship you. We worship you Jesus. We worship you Lord. Kau sumber segalanya Tuhan. Kau sumber segalanya Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Sekian batakan arabasy. Sebab kami sadar sumber sukacita kami hanyalah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Sebab kami sadar Tuhan sumber kekuatan kami hanya Allah yang hidup di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Thank you Jesus. Yesus sukacitaku, Kau kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Thank you Jesus. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sebab hati kami Tuhan, yes Lord, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan, saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri sama-sama katakan, Yesus, hanya Yesus Tuhan, kekuatanku, amin amin, penolong dalam kesesakan.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, hanya dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Biar hari ini Tuhan Engkau memberkati kami oleh firman-Mu, supaya hati kami teduh dan tenang, supaya iman kami boleh bertumbuh, sehingga kami Tuhan boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan, dan menggapai apa yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kami. Sehingga kami Tuhan yang punya masalah persoalan begitu berat, akan memperoleh jalan keluar dan hikmat, dan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Bahkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Demikian juga yang sakit Tuhan, kiranya ulurkan tangan-Mu supaya menjadi sembuh. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Buat terang yang ada dalam kehidupan kami boleh bercahaya kembali, yaitu melalui firman-Mu, sehingga kami boleh menangkapnya di dalam hati kami, sehingga kami boleh merefleksikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Puji Tuhan saudara. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh menyadari saudara, yaitu kalau iman kita sedang merosot, walaupun kita aktif di gereja, pasti persoalan masalah itu bertubi-tubi. Bahkan yang tidak menjadi masalah, jadi masalah. Karena setan akan memberikan kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita. Namun ketika iman kita mulai menggelora, mulai meningkat dan bertumbuh, maka persoalan yang kita hadapin itu pun sepertinya ringan dan tidak ada. Karena ada kekuatan penghiburan dan pengharapan daripada Tuhan. Oleh kenapa itu saudara, kalau kita melihat kenapa orang Kristen begitu banyak problem, memang di dunia ini tidak lepas dari persoalan. Tapi kalau kita begitu banyak problem, persoalan, terus kita loyo, itu berarti iman kita sedang merosot. Persoalan tetap ada, namun tidak sebanyak ketika iman kita jatuh, saudara, atau tidak bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, persoalan ada, tapi saya percaya persoalan itu selalu menjadi berkat yang tersembunyi. Ketika iman kita mulai meningkat, maka persoalan-persoalan itu kita melihat bukan lagi persoalan, tetapi satu peluang. Sehingga kita tidak perlu lagi takut dengan persoalan, yang penting kita tidak buat persoalan. Dan ketika ada persoalan masalah, jangan diperlebar saudara. Dengan iman itu kita mempersempit, bahkan meniadakannya. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin karena iman itu. Tetapi kalau iman seseorang, walaupun saudara kita ini aktif di gereja, tidak menjamin kita akan berhasil. Kecuali kalau iman kita bertumbuh. Oleh sebab itu ke gereja bukan hanya rajin untuk absensi dengan baik, namun kita saudara perlu untuk memberikan, mempersembahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Saudara, 30-45 menit ketika engkau sungguh-sungguh fokus kepada firman Allah dan engkau menghargai, maka Tuhan akan juga menghargai kita. Tapi kalau kita sudah tidak menghargai firman, saudara, kita sibuk, dan kita mulai WA, kita melihat berita pada saat firman, hati-hati. Disitulah kemudian iblis mencuri. Makanya begitu banyak orang kenapa keluar dari gereja, padahal sibuk melayani.
Kenapa? Sibuk melayani tapi keluar dari gereja. Gerejanya bertumbuh, dia keluar. Karena sibuk seperti Marta. Dia tidak makan firman. Sedangkan jemaat itu makan, dia nggak makan. Itu terjadi juga di tempat-tempat gereja dan gereja kita juga. Orangnya aktif, hebat. 2 tahun jadi guru sekolah minggu. Tapi dia nggak mau dengar firman. Karena dia sudah merasa sudah bagus, yang lalu bagus memang. Akhirnya apa saudara? Suatu hari dia keluar. Padahal jemaat bertumbuh. Karena dia tidak mendengar firman kembali. Mau tidak mau kita harus kembali membaca firman. Karena firman yang kita baca sekali, saudara, itu memberi kekuatan. Kedua, mungkin memberi kemenangan. Ketiga, membuat kita ini supaya betul-betul saudara menjadi berkat. Gitu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Mengalami kegagalan. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa disebut sesat, saudara? Karena mungkin dia lihat tapi tidak bertumbuh. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Maka kemudian dia suruh, bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, yaitu orang yang sakit ayan itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-muridnya Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Yaitu kurang percaya itu. Yang dianggap jadi Tuhan ngomong sesat. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau iman itu bertumbuh. Mereka mengikut Yesus terus, tapi imannya enggak bertumbuh. Mereka lihat mujizat hidup bersama Yesus. Kurang percaya. Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada jenis-jenis setan tertentu. Poin pertama, saudara, ada jenis setan. Kita tidak tahu setan ini A, B, C, D, saudara. Setan tetangga, setan dari mana, kita nggak tahu, saudara. Dan kita tidak perlu tahu. Tetapi yang pasti, saudara, bahwa ada jenis-jenisnya itu. Pak, supaya saya tahu bagaimana caranya. Ya, nomor 1 ya tingkatkan imanmu saja. Kalau tingkatkan imanmu sebatas yang bagus, nggak usah ngomong jenis apa saja, saudara. Ya pasti semua dilibas. Mungkin yang kita hadapi kecil. Tetapi kemudian setan ini keluar karena kalah dengan kita. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dia incar kita terus sibuk ke gereja. Aktif, suka berdebat, suka kritik, gosip mungkin saudara ya. Terus baca-baca WA, ngantuk, tidak nyimpan. Maka setan itu lihat rumah itu bersih, tapi dia tidak berani datang. Dia membawa 7 setan yang lebih jahat, dan buruklah orang itu. Makanya kalau ada orang pekerja, orang Kristen, pelayan Tuhan, kalau sudah mundur, jahatnya bisa jahat sekali. Bukan dia yang jahat, setannya itu, saudara.
Kita perlu apa saudara hari ini? Ya tidak ada lain, temanya Tuhan penyembuh. Punyalah iman yang bertumbuh. Tuhan pemulih, punyalah iman untuk bertumbuh. Saya punya satu pengalaman, ini pengalaman sudah terjadi 3 kali atau 4 kali. Satu pengalaman yang pertama saya mau ceritakan kepada saudara. Ketika dalam satu persekutuan doa, memang saya juga bergereja di mertua saya, namun kami juga membuka persekutuan doa. Dan yang hadir itu saudara, 100 orang lebih. Dan yang ibadah itu setiap hari kecuali hari Minggu. Dan terjadi manifestasi kesembuhan macam-macam. Luar biasa sekali. Orang datang, orang sakit, orang gak punya anak pulang saudara, ya tahun depan dia punya anak. Luar biasa. Dilawat Tuhan begitu luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Para pekerjanya dan pengkhotbahnya yang kena. Padahal dia khotbah saudara. Mungkin imannya nggak bertumbuh. Mungkin pekerja, dia sibuk. Dia lihat seperti murid Yesus. Dia kena. Saya tidak tahu kenanya bagaimana, yaitu pada suatu saat, malam hari Tuhan tunjukkan, ada utusan iblis itu datang. Dalam sebuah mimpi. Dia datang di rumah saya, dia lewat masuk ke jendela, tingginya 185, hitam-hitam, bajunya semua, ya langsing saudara, cekatan sekali. Dia langsung terbang, langsung bisa berdiri di jendela itu. Dan jendela kan tinggi. Saya lihat itu, sebelum lihat itu, ada 2 malaikat yang berbicara kepada saya. Kamu kerja aja biasa, seperti gak ada apa-apa, sapu aja rumahmu. Kamu gak usah khawatir dengan anak keluargamu. Dia ada di dalam kamar. Saya lihat di kamar mana? Oh di situ. Ada bapak tua, pakai topi, saudara, duduk di pinggir pintu. Kayak orang, ya seperti, maaf ya, seperti pengemis. Duduk, yang ada yang suara berkata, dia yang akan menjaga anakmu. Itu malaikat saudara. Dan suara satu itu saya gak lihat mukanya. Sebentar lagi utusan iblis akan datang. Dan dia akan mengacaukan, menghancurkan persekutuanmu. Tidak lama lagi datang. Waktu datang, saudara sebelum datang itu, suara itu berkata, kamu diam saja, nanti saya yang akan menangkap pengusirnya. Kemudian waktu dia datang, saya lihat, saya tidak mereaksi. Ketika dia lihat belum turun, dia lihat kiri kanan. Dia kembali terbang, saudara. Mungkin dia lihat bapak itu. Mungkin dia rasa itu malaikat, mungkin apa saudara. Dia terbang. Suara itu berkata, dia belum masuk. Kalau masuk aku tangkap. Tapi sekarang dia pergi ke rumah si A, pekerja itu. Dan ada pendeta di situ. Dan mereka sedang merundingkan untuk menghancurkan, merebut persekutuan ini. Sehingga akan terjadi perpecahan. Tapi kamu ngalah saja. Gitu loh. Bawa orang yang setia untuk melayani dengan cara yang baru. Ya saya lihat saudara, kemudian ada beberapa teman saya ceritakan. Jadi persekutuan hari ini nggak ada, karena ada pendeta datang gini, saudara saya cerita. Jadi gimana? Ya besoknya persekutuan itu saudara, rumah tempat orang yang bekerja itu, kaca semua rumah mewah. Tiba-tiba semua kaca itu yang hancur pada 1 senti. Gak ada yang lempar, semua kaca itu hancur. Gentengnya itu saudara jatuh tapi tertata rapi seperti orang pasang genteng. Dan solahat yang di atas itu hilang, terbawa angin. Semua rumah di sekitarnya gak ada apa-apa, kecuali dia. Istrinya menangis takut, karena istrinya tahu rencana mereka itu begitu busuk. Tetapi si suaminya sudah dikuasai. Nggak ada apa-apa, ini berkat kok gitu saudara. Nah kemudian persekutuan jadi pecah. Tetapi Tuhan bawa saya lebih tingkat lagi, meningkat saudara.
Dan meningkat ada masalah lagi, meningkat lagi. Utusan iblis itu selalu datang. Nah, kisah seperti inilah saya inginkan kepada saudara. Jangan pernah main-main dengan rohani kita. Saudara pekerja, saudara menyiapkan rumahmu untuk pelayanan. Kalau kita tidak bertumbuh iman, kita berbahaya sekali. Sebab itu bukan soal pelayanan, tetapi bagaimana hati kita diisi oleh Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika firman itu kita simpan, saudara, bukan kata-kata yang ada, tetapi Yesus itu ada dalam hidup kita. Karena firman telah jadi manusia. Saudara jangan bayangkan Yesus yang manusia itu muncul ke kita, yang Tuhan itu masuk pada kita. Kapan? Saya tidak lihat. Ketika firman dibentangkan kepada saudara, ketika engkau terima, itu juga Yesus di dalam dirinya. Ada pada kita. Ketika kita simpan, kita renungkan firman itu dan bertumbuh, disitulah Yesus di situ. Karena Yesus itu Sang Firman. Di mana ada firman, di situ ada kehidupan dan ada Tuhan dan ada kemerdekaan. Sekali lagi, kekristenan bukan cuma rutin sibuk melayani berkorban. Tapi perlu hati kita diisi oleh firman itu. Baca firman saudara, kelihatannya biasa, saya juga baca biasa. Tapi saya selalu baca firman ini. Ketika saya baca, begitu masuk. Sebenarnya Yesus itu masuk dalam diri kita. Dan Roh Kudus, saudara, mengurapi itu sendiri. Nah ini poin pertama, ada jenis-jenis setan. Saya tidak mengajar saudara untuk tahu setan jenis apa. Karena itu sudah saya tulis dalam buku saya, yaitu Seluk-Beluk Iblis. Tidak perlu kita mengetahui setan itu jenis apa. Yang penting saudara tahu bahwa harus ada Tuhan, firman, Roh Kudus di dalam diri kita. Ini rumah Allah. Rumah Allah harus ada firman. Jangan bilang, oh ada Roh Kudus aku bisa berbahasa. Kalau nggak ada firman, saudara, nggak mungkin Roh Kudus diam di situ. Karena Roh Kudus itu mengajar kita, mengingatkan akan apa yang kita baca firman Tuhan itu. Dan Yesus juga saudara, firman yang kita baca itu diurapi oleh Yesus. Dan ketika firman itu tumbuh, dia ada di sana. Itu perlu sekali. Kita lihat poin yang kedua, yaitu kita harus belajar berjaga-jaga. Tuhan mengajar selalu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dia berkata, jenis ini tidak bisa diusir, kecuali dengan doa dan puasa. Padahal saat itu murid-murid memang tidak puasa, karena Yesus itu ada bersama-sama mereka. Tetapi doa, loh Pak, tentu dia berdoa dong Pak. Coba saudara perhatikan, ketika Yesus ada di gunung tinggi, ada Yohanes, Yakobus, Petrus. Itu waktu ada kemuliaan, transfigurasi, Yesus berubah wajah, ada Musa dan Elia. 3 orang ini tidur. Luar biasa enggak? Ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa, mereka tidur. Luar biasa enggak? Jadi jangan bilang bahwa mereka ini pendoa. Kita enggak perlu doa sampai berapa puluh kali satu hari, saudara. Kita cukup, saudara, pagi, malam, sungguh-sungguh. Ditambah makan, betul enggak? Pergi, itu kan juga doa-doa singkat. Doakan orang, doa syafaat. Itu berjaga-jaga. Dan ketika ada firman di sini kuat sekali. Tuhan selalu berkata kepada kita, berdoa dan berjaga-jagalah. Orang yang kuat itu selalu orang yang berdoa dan berjaga-jaga. Orang yang kuat itu selalu berjaga-jaga. Kenapa saudara, gereja ini kerap kali kita dikasih Tuhan untuk apa yang bakal terjadi. Saya sudah sampaikan biasanya kepada satu orang. Dulu saya kasihkan ini, terakhir saya kasihkan kepada Pak Hengki untuk sebagai bukti. Nanti kapan-kapan saya kasih kepada ini sekian bulan. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin alasannya ya karena Tuhan kasih kepada kita. Kita sungguh-sungguh. Tapi mungkin ada yang kita kerjakan. Yaitu berjaga-jaga. Contohnya pandemi ini. Saudara, waktu
varian Delta ini. Begitu hebat bulan 6, bulan 7. Orang takut semua. Saya telepon Pak Hengki yang ada di Kupang. Pak Hengki, ya siap-siap ya. Bulan 9 buka. Bapak, tidak bisa. Ini gawat. Pokoknya kamu tahu bulan 9 pasti buka. Gitu loh. Tuhan sudah kasih tahu. Bila perlu saya mau telepon, ya saya tidak perlu ngomong. Tapi tidak perlulah, saya bilang gitu. Pokoknya ini pasti juga selesai. Maksudnya bisa buka gereja. Siap-siap. Belakangnya dikasih hitam semua. Kamu beli handycam, saya tor. Pembicaranya ini. Langsung, saudara. Kenapa saya seperti itu Tuhan kasih? Kenapa, saudara? Sehingga saya tenang di varian Delta itu. Kenapa? Karena pasti selesai bulan 8 itu. Tapi saya tetap berjaga-jaga, tidak mau meremehkan. Kenapa saya dapat? Karena saya selalu bertanya, memikirkan, Tuhan, ke depan ini apa yang terjadi? Apa sikap saya? Kalau kondisi gini, kalau lebih buruk, kalau enggak buruk. Kalau ini, kalau itu. Nah itu namanya berjaga-jaga bukan? Kalau saudara jaga rumah, saya bilang, oh rumah sudah kunci, enggak ada, kucing pun enggak masuk. Saudara mesti berpikir gitu loh. Kalau situasi seperti ini tiba-tiba orang lagi kelaparan. Tahu-tahu masuk gitu saudara. Tapi gak usah berpikir buruk. Tapi maksudnya semua ada sesuatu berjaga-jaga yang baik. Saya nanti kalau pergi lebih baik saya bawa masker. Kalau ada orang batuk tetangga saya pasang-pasang gitu saudara. Itu berjaga-jaga. Sehingga Tuhan akan kasih kepada kita. Orang yang sombong meremehkan tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau kita berjaga-jaga, makanya doa Bapak kami itu cukup bagus. Dan ini memang itu firman Allah. Betul saudara. Jauhkan kami dari percobaan. Lepaskan kami dari si jahat. Sehingga saudara, sudah tugas saudara sudah lakukan kepada Tuhan. Tuhan akan jaga. Tinggal bagaimana kita melangkah. Betul kan? Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita sekarang melangkahnya saja. Harus hati-hati. Setelah doa itu terus saudara sembarangan nggak boleh. Gitu. Saudara serahkan Tuhan untuk ngurusin saudara, untuk menjaga saudara. Terus saudara seenaknya saja. Contoh saudara panggil polisi. Ketika ada polisi terus saudara pergi aja ke tempat-tempat gelap. Saudara mukul orang sembarangan terus saudara mabuk. Ya pasti nggak mungkin dong. Kalau urusannya saudara sudah serahkan kepada Tuhan, tugas saudara itu apa? Kan begitu. Melangkah yang tepat, melangkah yang baik sesuai dengan firman Allah. Gak ada yang lain itu saudara. Makanya banyak orang yang merasa nyaman itu yang jatuh. Merasa nyaman. Saya kasih contoh saudara, saya ini kan sekarang tinggal di apartemen. Apartemen ini memang agak kuno tapi saya senang. Karena putaran jalanannya itu di lantai tinggi itu ada taman-taman begitu banyak dan 400 meter satu putaran. Nah, setiap pagi saya jalan kaki di situ sambil dengar firman, baca firman, merenungkan firman sambil jalan muter, ngomong apa mau khotbahnya apa, mau apa dapat apa. Wah, saya menikmati. Saya lihat saudara, tukang siram itu enjoy sekali kerjanya. Siram-siram, tanaman saya capek-capek bayar loh. Dia di situ tinggal nyiram-nyiram, setelah nyiram 1-2 jam duduk-duduk di pinggir kolam renang. Gitu. Habis itu siang dia cuma bersih-bersih sebentar, dapat gaji. Sore dia duduk-duduk lagi di situ, saudara. Pulang ketemu keluarganya. Besok datang lagi, nikmati dia. Dapat uang, nikmati. Jalan-jalan, betul nggak saudara? Luar biasa enggak? Karena dia terus nikmati. Ditanyai, gitu. Gimana? Mau kerja apa? Enggak Pak, ini aja sudah enak, nyaman. Gitu loh. Nikmati. Gaji segini cukup Pak. Nikmati. Gak bisa maju orang ini. Betul saudara ya? Gak bisa maju. Gak ada tantangan. Gak ada tantangan. Makanya kerap kali Tuhan izinkan kepada kita ada begitu banyak tantangan. Sebagai saudara ada satu kemajuan. Seandainya
ibu atau bapak yang tadi nyiram ini. Anaknya mungkin kena sakit atau kena masalah apa yang butuh biaya besar. Pasti dia berkata, gimana ya Pak ya? Saya begitu enak tapi saya mesti cari uang lebih banyak. Saya bagaimana mesti cari dokter? Pasti dia tidak akan tetap tenang di situ, saudara. Pasti dia akan cari sesuatu hikmat. Mau jual nasi malamnya kek. Ya, mungkin pagi-pagi dia mau mijetin orang, siapa saya tahu. Mungkin waktu mijeti ketemu orang kaya, betul saudara. Ya mungkin dibukakan tuh tempat mijet, terus dia jadi manajernya, siapa tahu. Kita nggak ada yang tahu hidup di ke depan itu. Siapa yang tahu jalanmu ke depan? Nggak ada yang tahu di dunia ini. Yang tahu itu Tuhan. Karena waktu dia jadikan dunia ini, dia sudah melihat dari awal sampai akhir. Ketika dia jadikan Fengki, dia tahu awal Fengki mana, di tengah mana, masalah di mana, persoalan di mana, akhir bertobat di mana, sadar di mana, jatuh di mana, macam-macam terus sampai akhirnya dipakai pendeta, dia tahu semuanya. Makanya saudara, Tuhan pimpinlah setiap langkah hidupku. Ketika saudara kita melihat murid-murid itu gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Murid itu gagal. Sudah lihat itu. Tapi Tuhan, kamu gagal, ya sudah, salahmu sendiri. Enggak. Kamu gagal. Kapan kamu mau sungguh-sungguh bertobat? Kamu itu sesat. Sesat apa? Dengar firman gak masuk. Betul enggak? Kumpul sama saya gak percaya. Orang lain bertumbuh, kamu gak bertumbuh. Ibaratnya seperti itu. Berapa lama aku mesti ngajar kamu? Mana anak itu? Disembuhkan. Yesus tidak pernah gagal. Kegagalan kita, saudara, tetap akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kegagalan kita di tengah-tengah kegagalan. Siapa di dunia ini yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya? Siapa? Saudara, kadang-kadang doa Bapak kami di mimbar aja, yang sudah hafal, 1000 kali ngomong sudah hafal. Kadang-kadang bisa blank. Loh betul, makanya mesti jaga-jaga. Gitu. Jangan nanti blanknya sudah gak mau Bapak lagi, Om. Repot saudara. Jangan. Kita harus, kegagalan kita, saudara. Saudara ngalami gagal, saya ngalami gagal. Usahamu gagal, rumah tanggamu gagal, ada yang ngalami kan? Gitu. Tetapi jangan sampai dihancurkan. Karena Yesus akan intervensi di situ. Dan dia akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Terus sambil ngomong. Makanya di gereja, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Nanti kita pelayanan lagi, gagal lagi. Waduh kok gini. Tuhan selesaiin. Jangan waktu Tuhan selesaiin, lihat pelayananku. Selalu berhasil. Oh banyak gagal. Banyak gagal. Loh tapi kok berhasil Pak? Karena Tuhan itu yang menggantikan kita. Katakan amin dulu saudara. Lah kita ini harus introspeksi diri. Dalam hidup ini gak boleh sombong. Saya berhasil semua, itu karena Tuhan lah. Gitu loh. Berapa banyak saya bisa berhasil sendiri. Lebih banyak Tuhan yang menuntun hidup saya. Lebih banyak saya keliru tapi Tuhan rubah semuanya. Contoh saudara, waktu pandemi ini. Saya ditelepon dari Jakarta, saya naik mobil. Ditelepon istri saya minggu. Cepat ke Singapura, karena Senin mau ditutup. Oh ya, jadi Senin bisa balik. Gitu. Tapi setelah saya tutup harus naik pesawat. Waduh gimana ya. Ya sudah, aku Senin beli tiket deh. Saya beli tiket ke Batam. Karena tiket dari Surabaya ke Singapura full semua Senin. Itu waktu pandemi pertama itu, Singapura tutup. Saya ke Batam. Pas saya di Batam, saudara waktu di airport Surabaya, kan saya sampainya malam, capek luar biasa. Pagi saya bawa koper saudara. Begitu sampai di airport, baru mau nurunkan koper, saya bilang, gak usah ke Singapura, udah ditutup. Loh katanya bisa, yang dari Batam itu adalah orang-orang yang punya PR. Dan yang naik pesawat itu boleh, gitu loh. Kamu gak ada apa-apa, gak bisa. Saya kalau berangkat gagal saudara. Betul kan?
Gagal apa? Mungkin saya nggak ke sini. Nggak ada namanya YouTube media itu nggak ada. Gereja online, ibadah online itu nggak ada. Padahal kita sebelumnya itu nggak punya. Nggak ngerti online itu gimana. Gara-gara itulah kita seadanya muncul sampai hari ini. Setiap hari 3 kali kita keluar di YouTube. Belum di Instagram, belum di TikTok. Sebenarnya saya gagal. Betul kan? Tetapi Tuhan intervensi. Sehingga saya tidak katakan ini loh untung saya di Surabaya ya. Saya enggak. Saya tahu saya salah. Sehingga ketika ada kesempatan Singapura dibuka 5 hari. Pulang bagus. Ketemu keluarga ada pelayanan. Kerjaan belum selesai. Nanti kalau timbul variasi lebih berat, khotbah enggak ada. Gimana? Enggak, aku di sini aja dulu. Betul, varian Delta muncul. Saudara. Muncul. Dari sinilah kemudian kita mengetahui saudara, bahwa Tuhan kerap kali tolong kita. Dan di tengah jalan Tuhan ngomong apa saudara. Dia kasih saya tanggalnya, bulannya. Kamu bisa pulang bulan itu. Saya telepon Pak Enggi, aku bisa pulang. Tapi mungkin aku gak pulang dulu. Tapi gereja buka, gini. Ini saya cerita semuanya. Loh kenapa saya dapatkan ini, titik sudah. Misalnya saya ngomong sama teman-teman, sudah. Nggak usah takut varian Delta, akan selesai. Gitu. Akan dibuka. Hanya Tuhan yang tolong. Kalau saya nggak dikasih tahu, bingung saudara. Siapa yang bisa meraba masa depan? Hanya Tuhan. Sebab itu kita lihat, Yesus itu pemulih kita. Bukan memulihkan orang yang sakit saja. Kita dipulihkan. Harga diri kita yang jatuh. Kita sebagai seorang pendeta, pengkhotbah yang bisa gagal dipotong sama Tuhan. Kelihatannya saya gagal ke Batam. Kelihatannya saya gagal dapat tiket ke Singapura. Seandainya dapat tiket Singapura. Saudara, saya berhasil pulang, tapi gagal di mata Allah. Saya tidak berhasil, saya gagal. Tapi itulah Tuhan buat keberhasilan. Sehingga hari ini, ketika engkau mengalami satu kegagalan, jangan engkau memutuskan dirimu sendiri bahwa engkau sial. Jangan-jangan di situ Allah sedang mengubah jalan hidupmu untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita lihat yang poin yang keempat. Punyalah iman yang bertumbuh seperti biji sesawi. Punyalah iman yang bertumbuh. Tadi sudah saya katakan punyalah iman. Sehingga Yesus berkata, gitu, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata kepada gunung itu pindah, maka dia akan beranjak. Bayangkan kita ngomong gunung, saudara. Gitu. Kita ngomong kekhawatiran kita aja nggak bisa, ketakutan kita nggak bisa. Kita ngomong sama diri kita, ayo ke gereja besok, nggak mampu juga. Orang ngomong jangan, masih bahaya. Gitu loh, di gereja, oh iya, sudah diperiksa, bahaya. Jangan dulu ke gereja, sepedaan aja lebih aman di kopi. Pergi ke kopi, ke sepedaan. Ini saya ngomong jujur saudara. Bahayanya di sana sama bahaya di sini di mana? Kecuali kalau kita tidak karuan. Tadi saya sama Pak Pendeta Samuel. Hampir nabrak 2 sepeda. Kita tidak ngebut, kita di lampu merah. Begitu lampu merah, ini ada mobil satu, ini kita sebelah kiri. Lampu merahnya jadi hijau. Yang di sini hijau jadi merah. 2 sepeda suami istri ini waktu kuning, dia paksa saudara jalan. Sudah berapa lama dia di depan ini. Sehingga mobil waktu jalan yang sebelah kanan ini saudara. Waktu jalan tinggal 20 cm aja mau nabrak rem. Saudara, ini jalan kaget. Dan kita sebelah kiri, oh, untung Pak Samuel bisa lihat. Biasanya kan gak lihat nabrak aja. Karena ikut ngerem saudara. Ini menongol pelan-pelan. Kalau nabrak hari ini gitu saudara, saya khotbah di kantor polisi. Walaupun saya gak salah loh. Gak gampang-gampang. Makanya gak main-main, bilang, iya Tuhan bahaya juga. Jangan sampai kita salah.
Iman harus bertumbuh. Fisik boleh bertumbuh, tapi kalau iman gak bertumbuh, masalah, persoalan muncul begitu berat. Kalau fisik bertumbuh saudara, kalau kena masalah, hancur fisik kita. Gak bisa tidur, stres, depresi. Rambut bisa botak 7 di sini. Saya kadang-kadang ketemu teman saya pekerja, rambutmu kok jadi begini? Laki-laki saudara. Di sini itu bahasa Ibrani petal. Nah, itu diterjemahkan aja, nanti lihat kamusnya. Kamusnya harus cari orang Jawa lah itu, Pak Samuel itu. Itu botak kecil segini loh. 1, 2, 3, 4, lucu. Itu memang model apa enggak? Kok bisa taktuk gitu. Dan itu pelontos segini aja saudara. Tuk. Wih, lumayan juga bagus. Kok bisa licin gitu saudara. Saya bilang kenapa? Oh, stres depresi. Kenapa imannya gak bertumbuh? Masalah itu begitu banyak, di rumah ada masalah, ketemu anak punya masalah, ketemu suami, ketemu istri punya masalah, apalagi ketemu mertua, betul gak saudara? No. Ditambah lagi waktu bayar kredit, tambah masalah. Nah itu kalau iman gak kuat, hancur kita. Walaupun fisik kuat, boleh saudara latihan olahraga badani, tapi itu terbatas. Latihan ibadah itu mengandung janji. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kerap kali kami gagal. Tapi kerap kali kami melihat Tuhan, Engkau membuka jalan bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan pemulih. Engkau Tuhan tidak mau kalau kami malu. Tapi kerap kali ketika Engkau menolong kami menjadi orang yang tinggi hati, lupa untuk belajar. Untuk berjaga-jaga, untuk mempertumbuhkan iman kami. Sehingga masalah begitu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kami. Tuhan biar hari ini kami datang di gereja, supaya kami menambah iman kami. Ada begitu banyak iblis-iblis yang berkeliaran. Mungkin 7 setan dengan setan satu itu yang pernah keluar dari kami, sedang mengintai ikan masuk dalam kehidupan kami. Tuhan mungkin sedang dalam perjalanan, bahkan mungkin sudah di depan kami, bahkan sudah masuk. Kiranya Tuhan bangkitkan setiap iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga sakit penyakit yang bukan Tuhan, yang tidak diizinkan supaya tidak masuk dalam hidup kami. Begitu banyak penyakit yang disebabkan oleh iblis. Seperti orang yang sakit ayan karena iblis ini Tuhan. Karena kami stres, depresi, penyakit begitu banyak datang. Karena sebenarnya adalah iman kami yang tidak bertumbuh. Biar hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami serahkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan supaya semua gereja dan jemaat dimanapun juga mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari setiap hari ini persembahan yang Kau berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatanmu, sampai kepada anak cucu. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai engkau. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati,
Dan dia di surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.